Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Bau Grab. Di sini kami kembali memberikan informasi tentang seputaran anggur ya. Teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like video ini, kemudian share juga ke teman-temannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan selalu juga saya sampaikan, hargai setiap konten kreator karena buat video itu tidak mudah ya. Oke, jadi yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana sih kita merawat bibit yang telah kita grafting, yang udah tumbuh lah, baru-baru seprut gitu. Kemudian apa sih langkah-langkahnya? Oke, simak video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Oke, langsung saja kita ke bibitnya, bagaimana cara merawatnya. Oke, baik. Jadi ini dia bibit anggur kita ya. Ini varian Ghospi ya. Itu name tag-nya ada di belakang. Sama juga nih bibit Ghospi itu ada, itu banyak yang mati tuh. Itu 2, 3, 4, ada 4-an lah yang mati. Itu mati karena apa ya? Banyak ayam. Bukan mati karena kena hujan atau apalah media terlalu basah. Bukan, tapi kena ayam. Itu udah 3 kali ada yang sampai kebuang ya. Itu sampai media tanamnya setengah, tapi masih bertahan hidup gara-gara ayam nih. Makanya ini pakai batu tuh. Jadi di sini yang perlu teman tahu, yang pertama itu pemilihan media tanam ya. Di media tanamnya udah saya buatkan khusus untuk bibit itu yang kayak gimana sih, udah saya buatkan di video sebelumnya. Kemudian setelah nanti kita grafting, kemudian pas hidupnya seperti ini, yang perlu teman-teman lakukan, yang pertama itu kita terapkan ilmu Excel break lah di pembibitan. Jadi ini salah satu contohnya yang ini ya, nih tuh, ini saya potong di 3 daun. Ini saya potong di 3 daun biar lebih jelas lagi. Ini saya contohkan nih tuh, ini ada, ini masih tumbuh. Nah ini silahkan teman-teman nanti potes, kalau bisa pakai gunting lebih bagus. Kalau bisa dipotes, ini saya sisakan 2 daun. Nah, jadi pertanyaannya, yang sulur nih, ada teman-teman di sebelah sulurnya itu dibiarkan. Nah, kalau di saya ini sulurnya saya potong. Nah, nanti apa? Ini kita ganti pakai tali, sulurnya kita ganti pakai tali biar dia fokus tumbuh gitu. Nanti kita ganti, kemudian sekarang lah sampai tuntas kita bahas lah ya. Kemudian setelah seperti ini tuh, sulurnya udah habis saya potong. Nah, di tunas airnya ada tumbuh tunas lagi. Nah, seperti ini nih. Nah, ini kita buang. Nah, tuh. Nah, nanti ada pertanyaan, Bang, kok di video Excel break yang awal itu di masa pertumbuhannya itu kan yang dibiarkan itu banyak, sampai 8 daunan kan, seperti itu. Kenapa kok di ini 2 daun 3 daun gitu kan? Jadi yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa bibit ini membutuhkan nutrisi yang lumayan banyak gitu. Jadi yang harus dipertahankan tunas airnya itu sedikit lah, 2-3 daun, jangan terlalu banyak. Kalau ketika nanti udah gede seperti video saya sebelumnya, atau seperti itulah contohnya tuh. Nah, kalau di situ panjang dibiarkan. Oke. Nah, kemudian tunas airnya dihabiskan, yang tumbuh di sini tadi itu dihabiskan. Nah, kalau di tunas air yang ini biarkan saja. Nanti ketika tumbuh 2-3 daun lagi baru dipotong. Biar ngacir cepat tumbuhnya gitu. Oke. Kemudian, nah di sini nih, ini bedanya. Kalau di sini kan di RS-nya itu nggak ada yang tumbuh. Nah, kalau di sini ada yang tumbuh. Tuh, ini RS Bella ya. Tuh. Nah, jadi sama perlakuannya sama, biarkan 2-3 daun. Ini contohnya udah saya potong. Gitu. Jelas ya. Kemudian di sini ada tumbuh lagi. Nah, ini tujuannya nanti agar apa namanya? Agar RS ini bisa tetap tumbuh juga, dia nggak cuma entresnya yang gede gitu. Nah, jadi bisa sisakan 2-3 daun lah. Oke, di belakang juga ada itu nih, tinggal potong saja.
Kemudian nih, ya ini banyak yang tumbuh tunasnya kemarin sekitar 3-an lah. Entresnya itu pecahnya 3. Jadi yang saya sisakan cuma 1 nih. Yang saya gedekan cuma 1 tuh. Nah, yang 2 sisanya saya potong. Saya pilih mana yang lebih vigor. Oke, kemudian sama juga perlakuannya ketika tumbuh tunas lagi, dipotongnya. Potong. Belakangnya juga ada tunas. Ini kelihatan ya. Tuh. Nah, itu udah 3 ya, kita potong juga. Tunasnya ya, daunnya dibiarin. Oke, nah di sini ada lagi tuh, di atasnya ada lagi. Nah, sama dipotong. Oke, udah jelas ya. Nah, seperti ini. Kemudian perlakuannya apalagi seperti itu. Ini bibit ini saya diamkan di luar tuh, rata di luar semua ya. Enggak saya teduhkan karena di musim hujan, jadi saya biarkan dia di luar, kena hujan dah tuh. Tapi segar kan, nggak ada, cuma ala rintangnya itu cuma ayam. Nah, saya biarkan, nggak ada kok teduh-teduhnya tuh, enggak pakai kan. Nah tuh, kena hujan dah dia nih, mau panas mau hujan tak biarin di luar. Karena apa, kalau udah kita ajarkan terbiasa seperti ini, nanti enak, dia tetap walaupun cuacanya kayak gimana pun dia udah terbiasa lah beradaptasi. Makanya saya biarkan di luar dan ternyata hasilnya bagus. Ini dah teman-teman lihat tuh, bahkan ini udah panjang lah, hampir adalah 50 sentian ya. Dan yang perlu teman-teman lakukan selanjutnya, kita buatkan dia penyanggahnya lah. Nah, biar ini nggak miring ntar. Kadang ada juga yang bibit kita tumbuhnya ke samping gini dia kan. Nah, ini juga menghambat, nanti tunas airnya banyak yang tumbuh kalau dia miring. Kalau bisa usahakanlah dia tegak. Kalau udah tegak berarti fokusnya dia tumbuh ke atas. Jadi pohon anggur kita cepat tinggi lah, seperti itu. Kalau dia nanti ke samping, yang panjang banyak itu tunas airnya. Ini contohnya nih kan, nih dia tumbuhnya ke samping nih awalnya, dia tumbuhnya ke samping, makanya cepat tumbuh tunas airnya ya. Nah tuh, sekarang kalau udah kita luruskan, nanti dia fokus ke atas, tunas airnya lama akan tumbuh. Nah, oke, jadi langsung saja tinggal ditancap kemudian diikat. Oke, jadi saya tancapin dulu ya, teman-teman tinggal tancap aja. Tinggal sesuaikan lah sama arah lari pohon anggur kita. Kemudian kita buatkan ikatan. Nice. Oke, jadi seperti ini penampakannya ya. Tuh. Kalau udah kayak gini kan enak dia kan nanti lurus naik ke atas. Tuh. Ini contohnya yang miring kayak gimana ya, yang saya bilang tadi banyak tumbuh tunas airnya nih. Tuh. Nih. Coba yuk. Tuh tunas airnya, padahal masih kecil, umurnya sama, barengan saya grafting. Tuh, coba tunas airnya, tunas air. Nah, beda nih sama yang tinggi kayak gini tuh. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, jadi yang sebelah ini enggak saya tancapkan karena apa? Nanti terlalu panjang durasinya. Yang penting saya sudah contohkan tadi di satu. Nanti teman-teman bisa praktikkan di semua bibit anggurnya lah. Kemudian yang ini juga nanti mungkin selesai saya buat video, saya mau tancapkan lah. Soalnya ini udah di blocking. Jadi nanti sore mau diambil bibitnya gitu. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.